Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halimah dengan NIM 238107059, kelas PGMI 3B dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Nur Atikoh MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester di pelajaran perencanaan pembelajaran. Terdapat 5 soal. Yang pertama yaitu, apa perbedaan komponen RPP dan komponen modul ajar? Nah, RPP yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar sama-sama digunakan dalam perencanaan pembelajaran, tetapi memiliki fokus dan komponen yang berbeda-beda. Nah, komponen RPP yang pertama itu tujuan, konten, metode, penilaian, dan alokasi waktu. Sedangkan komponen modul ajar yaitu deskripsi modul, tujuan terperinci, konten komprehensif, aktivitas pembelajaran, penilaian, dan pedoman instruktur. Nah, tadi merupakan perbedaan komponen RPP dan komponen modul ajar. Nah, sekarang 3 perbedaan utama RPP, modul ajar, dan modul ajar ya. RPP yang pertama itu RPP terutama difokuskan pada proses pengajaran jangka pendek, sedangkan modul ajar memberikan pengalaman belajar jangka panjang dan komprehensif. Yang kedua, RPP ringkasan dan spesifik untuk pelajaran individu, sedangkan modul ajar ialah lebih rinci dan mencangkup tema pendidikan yang lebih luas. RPP kan digunakan oleh guru untuk merencanakan pelajaran tertentu, sementara modul ajar dapat berfungsi sebagai sumber daya mandiri bagi siswa dan guru. Referensi yang pertama itu saya kutip dari Munandar, Hardi, dan Sukarti pada tahun 2021. Soal yang kedua itu, seberapa pentingkah tes diagnostik untuk pembelajaran? Tes diagnostik itu merupakan alat penting dalam pendidikan yang membantu guru memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Beberapa alasan mengapa tes diagnostik sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu identifikasi kelemahan dan kekuatan siswa ya. Tes diagnostik memungkinkan guru untuk mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan. Dengan mengetahui kelemahan ini, guru dapat merancang intervensi yang tepat. Nah, yang kedua, menggali kelemahan. Nah, selain kelemahan, tes ini juga membantu dalam mengidentifikasi kekuatan siswa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karena dalam pembelajaran. Yang kedua, penyesuaian pembelajaran. Nah, yaitu pembelajaran yang diferensiasi dan perencanaan yang lebih baik. Nah, pembelajaran yang diferensiasi dengan informasi dari tes diagnostik, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran materi pembelajaran guru. Nah, dapat menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Nah, ini penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Nah, selanjutnya itu perencanaan yang lebih baik. Nah, data dari tes diagnostik memberikan dasar yang kuat bagi guru untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang lebih relevan dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan hasil belajar. Nah, intervensi dini. Nah, dengan melakukan tes diagnostik di awal tahun ajaran atau sebelum memulai untuk pembelajaran baru, guru dapat melakukan intervensi lebih awal untuk membantu siswa yang berisiko mengalami kesulitan. Lalu peningkatan keterampilan. Tes ini membantu dalam merencanakan program pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang keseluruhan. Nah, yang keempat itu teori pendidikan yang relevan. Nah, yaitu teori
konstruktivisme. Nah, menurut teori ini pembelajaran terjadi ketika siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, tes diagnostik memberikan informasi. Memberikan informasi tentang pengetahuan awal siswa yang penting untuk membangun pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yang keempat yaitu teori pendidikan yang relevan. Nah, saya mengambil dua teori. Nah, teori yang pertama itu teori dari Bruslovsky dan Milan pada tahun 2020, teori konstruktivisme. Nah, menurut teori ini pembelajaran terjadi ketika siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Nah, selanjutnya tes diagnostik. Nah, memberikan informasi tentang pengetahuan awal siswa yang penting untuk membangun pembelajaran selanjutnya. Yang kedua ialah teori dari Hadgi dan Timperley pada tahun 2020, teori pembelajaran berbasis masalah. Nah, yaitu tes diagnostik juga mendukung, menurut beliau, tes diagnostik juga mendukung pendekatan pembelajaran berbasis masalah dengan membantu guru memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh siswa sehingga dapat merancang masalah yang relevan dan menentang. Nah, referensi ini saya ambil dari Bruslovsky dan Milian pada tahun 2020 dan Hati dan Timperley pada tahun 2020 juga. Yang ketiga yaitu membuat RPP. Nah, menggunakan tema ekosistem ya. Nah, pendekatan atau metode pembelajarannya, melalui pendekatan saintifik. Nah, menggunakan metode pengamatan, eksplorasi, dan eksperimen untuk memahami konsep ekosistem. Nah, lalu pembelajaran kolaboratif mendorong kerjasama dan diskusi kelompok untuk memperkuat pemahaman. Nah, yang ketiga pembelajaran aktif ya. Pembelajaran aktif ini mengintegrasikan aktivitas kinestik melalui main dan permainan, simulasi, dan kegiatan praktis. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama itu pengenalan konsep. Nah, pengenalan konsep ini di sini saya menggunakan waktu 10 menit, yaitu guru memperkenalkan konsep ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup, lalu menggunakan gambar ekosistem untuk memperjelas konsep tersebut. Langkah yang kedua yaitu eksplorasi. Nah, di sini saya menggunakan 20 menit, di mana yang pertama itu siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu setiap kelompok menerima gambar ekosistem yang berbeda. Nah, selanjutnya siswa diminta mengidentifikasi dan menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga itu simulasi ekosistem. Nah, di sini saya menggunakan waktu 30 menit. Nah, langkah yang pertama itu siswa membuat model ekosistem sederhana menggunakan bahan-bahan yang berbeda yang tersedia. Nah, misalnya tanah, tanaman, hewan kecil. Nah, selanjutnya siswa memperagakan interaksi antar makhluk hidup dalam model ekosistem. Nah, selanjutnya yang keempat itu diskusi refleksi. Nah, di dalam diskusi refleksi ini saya menggunakan waktu 20 menit, yaitu langkah pertama itu kelompok tersebut mempresentasikan hasil eksplorasi dan simulasi. Lalu guru memfasilitasi diskusi untuk memperkuat pemahamannya. Nah, yang terakhir itu penilaian. Nah, di sini saya penilaian itu menggunakan waktu 10 menit, yaitu guru menilai pemahaman siswa melalui observasi, pertanyaan, dan evaluasi model ekosistem. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari kurikulum Merdeka pada buku kelas 5 dengan tema ekosistem pada 2022 dan Permendikbud pada nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, dan Vygotsky pada tahun 1978. Selanjutnya jawaban dari nomor 4 ialah untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran agar siswa tidak hanya menghafal tapi juga memahami konsepnya. Guru dapat menerapkan strategi. Yang pertama itu strategi pembelajaran. Yang pertama, gambarkan pertanyaan terbuka. Nah, buat pertanyaan yang mendorong siswa berpikir kritis dan analisis, bukan hanya menghafal. Nah, yang kedua itu aktivitas berbasis masalah. Nah, gunakan kasus nyata atau simulasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan analisa data dan evaluasi. Nah, selanjutnya itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, menurut
pendapat saya itu menggunakan pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang bagus karena si anak-anak tersebut benar-benar terlibat dan itu membuat anak itu cepat menghafal atau mengingatnya. Nah, yaitu seperti memberikan tugas proyek yang membutuhkan riset, analisis, dan presentasi untuk menggambarkan kemampuan siswa tersebut. Itu diskusi dan debat. Nah, fasilitas diskusi dan debat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan argumentasi. Nah, selanjutnya yaitu penilaian HOTS ya. Nah, penilaian HOTS ini saya mengambil dua. Yang pertama itu penilaian autentik, evaluasi kemampuan siswa melalui tugas nyata dan proyek. Dan yang kedua, penilaian berbasis portofolio. Nah, kumpulkan karya siswa untuk menilai kemajuan sendiri untuk mengembangkan kesadaran metakognitif ya. Nah, jawaban keempat saya mengutip artikel dengan judul meningkatkan keberhasilan pembelajaran dengan higher order thinking skill HOTS ya. Jawaban nomor 5 yaitu kendala umumnya. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai karakter. Nah, guru dalam memahami nilai-nilai karakter yang akan diajarkan dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Nah, solusi aplikatifnya seperti guru mengikuti pelatihan dan workshop tentang pendidikan karakter. Nah, yang kedua itu keterbatasan waktu dan sumber daya. Nah, guru belum memahami dan guru memiliki keterlibatan waktu dan sumber daya untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam perencanaan pembelajaran. Nah, solusinya yaitu solusi aplikatifnya seperti menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran karakter. Selanjutnya, kurangnya kemampuan mengukur hasil. Nah, guru kesulitan mengukur hasil integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Nah, solusi aplikatifnya seperti menggunakan rubrik penilaian untuk mengukur kemajuan siswa. Nah, referensinya yaitu dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, lalu kurikulum merdeka buku guru kelas 5 pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Nah, selanjutnya saya mengutip dari Liskona pada tahun 1991 judul Education for Character dari Batam menggunakan buku gitu. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.